Hadirin, inilah paduan suara DPC Nasdem Kecamatan Bogor 2. Sebagai penampilan yang pertama, menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin masih tetap berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Himne dan Mares Nasdem.
Hadirin yang berbahagia dan hadirin tercinta, keberadaan budaya bangsa menunjukkan budaya manusia yang semakin bernuansa dalam kancah peradaban bangsa yang menjadi suatu tolak ukur bagaimana suatu bangsa berkiprah untuk taraf kemajuan hidupnya. Begitupun dengan segala kreativitas dan inovasi dari DPC Nasdem Kecamatan Bango 2 Kabupaten Indramayu yang dalam kesempatan ini menghadirkan sebuah karya seni lewat sebuah karya cipta dari Bapak Dewan Ruyanto yang bakal kami persembahkan. Kelawan nyebut asmaipun Gusti Kang Maha Suci, sebuah karya seni Nasdem Indramayu kami persembahkan dumateng panjenengan sedaya.
berjuang bersama Partai Nasdem. Marilah bersatu berjuang dan menang Partai Nasdem. Deru perubahan demi kebaikan Partai Nasdem. Partai idaman Indramayu Partai Nasdem. Partai Kangkawe rakyat tenang Partai Nasdem. Terima kasih. Partai Nasdem Satu berjuang menang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat paduan suara DPC Nasdem Kecamatan Bangu 2. Luar biasa. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah atas perkenan kita masih dapat bersilaturahim, dipertemukan di tempat ini dalam rangka acara reses. Saya selaku anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa persidangan 2 tahun 2022. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian, wabil khusus yang hadir di acara ini, yang senantiasa istiqomah dan taat menjalankan risalah-risalahnya. Sungguh saya mimpi apa saya ingat-ingat tadi malam ini, kehadiran 2 tamu kita yang saya anggap yang terhormat. Yang pertama Pak Pri, selamat datang. Saya tidak ingin menjelaskan siapa beliau. Pak Ketua DPD Nasdem Majalengka ini juga hadir. Beliau, tepuk tangan buat Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Majalengka. Selamat datang Bapak dan Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kakak-kakak, baik DPC maupun juga DPRD yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kebetulan hari yang sudah dijadwal oleh DPRD, oleh kantor, yaitu hari pelaksanaan reses. Dan ini nanti akan saya jelaskan apa itu reses, dan hanya sekedar mengingatkan mungkin yang sudah paham dan tahu, namun yang belum tahu ya hitung-hitung tambahan wawasan pengetahuan saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ini dicalonkan oleh Partai Nasdem. Itu berawal dari saya ikut ormas
2014 saya dicalonkan dan 2019 dicalonkan kembali, alhamdulillah 2 periode di Partai Nasdem. Dan ini suatu kehormatan dan kebanggaan saya secara pribadi buat partai saya. Karena apa? Karena yang namanya calon DPRD ini harus diusung, harus diajukan oleh partai, Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun Bapak Ibu pengen nyalon, ketika partainya tidak mencalonkan, tidak bisa. Oleh karena itu, saya sekali lagi merasa bangga atas kepercayaan partai yang saya cintai, Partai Nasdem ini. 2 periode sudah kita jalani, Bapak Ibu sekalian, dan kebersamaan ini selalu saya jaga, karena saya sadar betul bahwa jangan sampai kita ini kacang lupa kulit. Oleh karena itu setiap kesempatan reses saya selalu melaksanakan ini, paling tidak 4 bulan sekali. Kembali tadi kita sudah diantarkan ke DPRD. Di DPRD ini kebetulan kita ini malu sama ketua DPD Majalengka ini. Periode kemarin saya yang 3, Majalengka yang 1. Sekarang 2019 Majalengkanya yang 3, kita ada Indramayu justru malah tinggal 1. Tapi ya itulah, kita terima semuanya apa adanya. Setelah kami masuk di DPRD, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah aturan yang mengikat di sana. Karena setiap anggota DPRD ini harus masuk praksi. Nah ini yang menjadi, setiap anggota DPRD dari partai manapun itu nggak boleh, kita mah nggak ikut praksi ini nggak boleh, harus masuk praksi. Sementara yang namanya praksi itu kalau untuk DPRD Kabupaten Indramayu, karena ini sesuai dengan jumlah komisi yang ada itu 4, maka minimal ketika kita ini partai apapun yang membuat praksi itu minimal harus 4 kursi. Saya sendirian, Pak Pri. Saya Nasdem ini sendirian. Saya tidak ada yang menuntun. Saya coba mencari kemana kita yang berlabuh untuk sesuai dengan visi misi kita Partai Nasdem. Terlepas suka atau tidak suka, saya ini Partai Nasdem 1 kursi bergabung dengan Partai PKS-nya 2, Hanura-nya 1, Nasdemnya 1, 4 gitu. Makanya setiap sikap politik yang diambil oleh kita DPRD di sana, karena terikat praksi, ketika praksinya menyatakan A, ya kita harus tunduk kepada praksi juga. Walaupun juga kita harus mempertimbangkan juga memperhitungkan keberadaan partai. Nah, di sana alhamdulillah saya masuk komisi 2 yang di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Saya kebetulan juga alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh teman-teman yang 50 orang di sana, saya selaku ketua badan kehormatan. Saya tidak ingin mengupas itu, ini satu anugerah dan kehormatan saja. Dan saya jalankan sebaik-baik. Di DPRD ini Bapak Ibu sekalian, itu setiap tahun itu dikapling kerja kita ini. Dikapling menjadi 3, setiap 4 bulan. Jadi kalau sudah 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, sudah itu masa persidangan 1, 4 bulan. Nanti ada reses. Nanti mulai lagi sekarang ini yang kedua, Mei, Juni, Juli, Agustus, itu pun juga ada reses. Nanti terakhir itu adalah September, Oktober, November, Desember, sekali lagi nanti itu ada reses lagi.
Jadi setahun ini kita ini tiga kali. Dan ini saya manfaatkan Pak Pri. Saya manfaatkan untuk konsolidasi seperti ini. Saya ingin ketemu dengan teman-teman saudara-saudara kita yang awalnya mengantarkan kita, memberikan amanah. Inilah salah satu bukti bahwa kita tetap terus konsolidasi dalam konteks silaturahim, dalam rangka menjaga konstituen kita, dan inginnya mah kami nanti ke depan semakin menambah dan semakin menambah konstituen kita. Sudah, kita bicara soal reses. Reses ini Bapak Ibu sekalian, ini bukan libur. Maaf nih, bukan libur. Hanya ada tugas-tugas kantor, tugas-tugas ke-TPRD-an yang di luar kantor. Contoh salah satunya adalah reses. Jadi kita diberi waktu 6 hari kerja untuk turun ke lapangan menemui bapak-bapak ibu sekalian. Itu diberi waktu 6 hari. Jadi kita tidak ke kantor selama 6 hari itu, melaksanakan kunjungan-kunjungan seperti ini, bertemu dengan bapak ibu sekalian. Ada lagi memang yang tidak di kantor itu, seperti kunjungan lapangan, kunjungan koordinasi, kunjungan konsultasi, ada acara bintek, itu tentu tidak di kantor. Kita pasti keluar daerah. Jadi ada beberapa tugas yang memang di luar kantor. Salah satunya reses. Baru kita masuk wilayah reses, Bapak Ibu sekalian. Reses itu paling tidak ada 3 maksud reses ini. Tujuan reses ini ada 3. Satu tadi sudah saya singgung, dalam rangka silaturahim konsolidasi. Kita menemui Bapak Ibu sekalian selaku konstituen pendukung yang awalnya mengantarkan saya ke kantor DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Undang-Undang Dasar bahwa yang punya kedaulatan itu adalah Bapak Ibu sekalian, adalah rakyat masyarakat. Kami ini hanya sebatas wakil rakyat. Orang yang diutus, orang yang diperintah oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah sepatutnya dan sudah sewajarnya kewajiban saya melaporkan kepada majikan, kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pemangku kedaulatan. Itu pengertiannya seperti itu. Jadi kita ini dalam konteks melaporkan, benar enggak sih apa sih yang kita kerjakan di sana ini di DPRD. Dan ini harus disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ini panjang lebar nanti. Kalau dari A sampai Z terkait dengan masalah tugas-tugas yang saya laksanakan di kantor. Ada 3 hal yang tugas saya yang pokok itu insan. Tupoksi saya ini ada 3. Yang pertama adalah legislasi, membuat peraturan-peraturan daerah. Yang kedua adalah hak budget, menentukan APBD. Berapa APBD itu, untuk apa itu APBD, itu hak budget. Yang ketiga adalah kontrol pengawasan. Nah itu yang kemarin interpelasi itu, ini salah satunya adalah kontrol DPRD kepada eksekutif, kepada bupati. Ada 3 hal yang ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan persoalan reses. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita ini di samping melaporkan ke Bapak Ibu selaku majikan saya, kita ini Bapak Ibu ini majikan saya, karena saya digaji juga dari Bapak Ibu sekalian, karena dari uang APBD. APBD itu adalah uang Bapak Ibu sekalian, dan kita dibayar dari situ. Maka saya harus laporan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sebagai kader Nasdem harus cerdas, harus cerdas. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ketiganya tadi. Silakan Bapak Ibu nih, barangkali ada keluh kesah, ada harapan yang ingin disampaikan ke saya, yang harus saya nanti lakukan, kita perjuangkan di parlemen, di DPRD. Apa yang Bapak sampaikan, itu nanti insya Allah saya tangkap dan itu nanti akan saya sampaikan, akan saya perjuangkan di DPRD.
Salah satu contohnya misalkan proyek pembangunan, pokir dan seterusnya dan seterusnya. Atau ada masalah apa, keluhan apa dan seterusnya. Itu tugas saya untuk melaksanakan itu. Jadi kita ini harus tahu juga apa sih keinginan masyarakat, apa sih masalahnya masyarakat ini. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ketika ini saya habis reses 6 hari kerja ini selesai, itu dilaporkan nanti di sana, diparipurnakan, itu resmi itu. Saya ini menerima aduan begini-begini, keluhan begini-begini, ada harapan, keinginan begini-begini, nanti disampaikan dalam paripurna itu. Dan nanti kita untuk bahan dibahas untuk melakukan tadi program-program pemerintah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin apa ya nanti barangkali dianggap ria saya nanti. Saya itu tinggal Bapak ke sana ke kantor saya, mampir kalau ke Indramayu, gak usah nemui saya dulu nanti. Siapa aja yang ditemui di kantor itu silakan. Nanti biar objektif. Bagaimana Pak Rianto itu kerja di DPR, bagaimana kiprahnya, bagaimana seperti apa Pak Rianto itu di sana. Bener enggak kerjanya? Jangan tanya saya dan jangan saya yang menyampaikan itu. Tinggal Bapak Ibu nanti datang ke sana seperti apa Pak Rianto ini, becus tidak? Kalau tidak becus nanti nggak usah didukung lagi nantinya. Kan begitu kira-kiranya. Nah ini sepintas terkait dengan persoalan akses. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ini harus berbicara apa adanya. Tadi saya sampaikan berangkat dari Partai Nasdem 2 periode yang sekarang ini yang saya jalani. 1 periode pertama tidak ada persoalan apa-apa, dan yang keduanya ada sesuatu yang menjadi masalah buat pribadi saya. Dan ini harus saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait apa yang kemarin dilakukan oleh DPRD itu. Ini yang menyangkut masalah hak interpelasi. Hak interpelasi itu sebetulnya mah biasa, sederhana, dan tidak ada masalah apa-apa sesungguhnya. Karena kalau kita mau tafsirkan apa sih itu hak interpelasi, itu hanya sebatas hak DPRD dalam bidang pengawasan, yaitu mengundang bupati dalam konteks meminta keterangan. Itu saja sebetulnya. Bupati diundang meminta keterangan terkait apa? Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang penting dan strategis dan dianggap yang berdampak luas. Hanya itu. Setelah itu selesai, bupati datangnya sudah selesai. Cuma yang menjadi persoalan itu, karena hak interpelasi ini sesungguhnya bukan barang baru sebetulnya. Sejak dulu itu, sejak saya 99 masuk dewan pun juga sudah ada, itu melekat hak interpelasi. Tapi memang tidak pernah digunakan hak interpelasi, itu persoalannya. Hanya baru sekarang digunakan hak interpelasi itu. Sehingga kesannya kok kaget gitu. Dan tafsir orang tidak utuh. Ada yang pemakjulan dan seterusnya. Tidak ada begitu, tidak ada. Tidak. Tadi hanya sebatas meminta keterangan, nanti ujungnya adalah ya sudah nih saudara bupati, nanti Anda nih lakukan perbaikan di A, I itu. Ya sudah selesai itu. Ketika dilaksanakan perbaikannya selesai sudah. Kecuali beda memang kalau memang tidak dilakukan perbaikan. Karena itu paket, itu hak interpelasi itu paket ada 3. 1 hak interpelasi, nanti tingkatan keduanya hak angket, dan yang terakhir ketiganya hak menyatakan pendapat. Ini sudah lain kalau sudah hak angket dengan hak menyatakan pendapat. Jadi sesungguhnya tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Dan saya meyakini betul Pak Pri, mohon maaf saya. Karena tujuannya adalah untuk perbaikan. Untuk mewujudkan perubahan. Apalagi bupati kita yang sekarang ini adalah orang yang kami usung dari Partai Nasdem. Dan saya punya kewajiban moral untuk menjaga beliau supaya on the track, supaya baik. Ketika baik, benar, bagus,
kami pun Nasdem yang merasa mengusung merasa ikut juga baik. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu kita ingatkan, ya kita ingatkan juga. Nah ini sederhana sebetulnya. Nah kemudian begini Bapak Ibu sekalian, saya ini kan dianggap karena ikut interpelasi karena saya posisinya Nasdem ini sebagai pengusung. Nah di sini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan apa adanya ini, apa adanya. Saya ini di DPRD ini sebagai ketua badan kehormatan. Yang namanya ketua badan kehormatan itu tugas pokok dan fungsinya adalah menjaga marwah dan martabat institusi DPRD, termasuk anggota DPRD-nya. Jadi kalau yang menyangkut etika, disiplin dan seterusnya, saya penjaganya. Sesuatu barangkali yang tidak masuk di akal, mustahil saya melanggar disiplin dan melanggar etik dan Bapak Ibu sekalian. Saya ini ketika masih awal wacana saja yang namanya interpelasi itu, wacana ini kan awalnya wacana dulu, karena ada di tengah rai begini-begini ya, banyak laporan pemberitaan dan seterusnya. Saya sowan matur nuwun ke ketua saya, matur nuwun, saya datang dan saya tidak sendirian itu menyampaikan itu, banyak yang lain. Pak, saya ini di DPRD akan ada wacana interpelasi. Saya jelaskan apa itu interpelasi, apa itu maksud dan tujuan interpelasi, apa nanti hasilnya untung ruginya interpelasi kalau kita Nasdem ikut juga interpelasi. Saya jelaskan, saya permisi dan tidak sendirian. Artinya secara etika saya menyampaikan itu. Dan apa jawabannya? Silakan Pak Ruyanto. Ini benar ini. Makanya nanti kalau ini sampai masuk kepada ranah peradilan, nanti akan terbuka semua siapa yang benar, siapa yang. Ayo silakan. Selamat datang Pak Ketua. Silakan ini. Waduh, sampai meninjau ini. Selamat datang Pak Ketua. Bung Hatta sini. Kami persilakan Pak, silakan. Ayo persilakan. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ini sowan, kula nuwun. Saya menyampaikan itu sejak masih ada wacana. Mohon izin saya akan melakukan itu. Ya sudah. Itu saat itu dipersilakan. Berjalanlah interpelasi itu. Interpelasi itu Pak Pri ada 4 tahapannya. Pertama itu adalah pengusulan. Itu ada syarat-syarat khusus di situ. Minimal 7 orang dan 2 fraksi. 4 fraksi, 5 fraksi ya sudah bagus. 10, 30 orang itu pun juga bagus. Kemudian persetujuan itu harus diuji dulu karena ada yang mengusulkan dan ada yang tidak mengusulkan. Diuji dalam paripurna. Disetujui tidak ini interpelasi dan itu disetujui. Itu sampai karena pengusulnya saja 41 orang. Sudah berjalanlah interpelasi. Itu menjelang persetujuan. Ini saya sampaikan harus apa adanya. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Karena zaman era yang sekarang ini ngomong di kebun kacang pun juga pasti terdengar kemana-mana. Apalagi ngomong di forum yang sebanyak ini. Artinya apa yang saya sampaikan ini insya Allah ini ada sesuatu yang fakta. Itu 31 itu persetujuan. Itu tanggal 28 saya tidak ngeh, mestinya DPD ini kasih aja surat Pak Ruyanto sudah hentikan itu, atau saya diundang Pak Ruyanto jangan teruskan itu. Kok saya tahunya di media kok koran,
Di situ muncul di media koran, Nasdem mencabut dukungan interpelasi. Saya ya sudahlah berhenti. Saya sudah berhenti, sehari itu berhenti. Banyak teman-teman yang menanyakan juga, kok Priyanto ini kemana? Ya karena saya tahu persis. Artinya saya ngerti patsun itu. Kita nggak bisa menentang partai kita. Saya diam berhenti. Itu saya nggak ngertinya. 2 hari setelah itu datang ke sini. Pak Heri itu sekretaris DPD Nasdem itu. Pak Ruyanto, saya pengen ketemu bersama Pak Ruyanto, ingin datang, ini ada perintah dari ketua. Pak Ruyanto ada di mana? Yang penting saya langsung ketemu di sini. Tidak berdua, banyak orang juga yang menyaksikan. Ini perintah ketua, Pak Ruyanto lanjutkan itu interpelasi. Lanjutkan ini interpelasi. Saya tanya, saya bukan orang tolol banget lah. Saya tanya, itu gimana ketua yang ngomong di koran itu? Kan begitu kira-kira Pak Bro. Itu gimana kata saya? Itu ketua saya mencabut di koran itu. Jangan hiraukan katanya, itu biasa politik akrobat. Ini tidak menambah dan mengurangi saya apa yang saya sampaikan ini. Jadi gimana kata saya? Lanjutkan Pak Rianto, ini perintah ketua. Begitu pelaksanaan ada itu acara dilanjutkan Pak. Itu saya gak ngerti, 2 hari muncul lagi di koran. Ruyanto kader Mbalelo ini akan diancam PA. Ini saya gak ngerti, gak ngeh saya. Mestinya saya diundang, diverifikasi. Mungkin ada tahapan-tahapan Anda salah di sini, angkerannya dan seterusnya. Tidak pernah, hanya muncul di koran itu. Tapi saya, Pak Ketua DPD Majalengka, itu ada acara bintek di Kerawang. Semua anggota DPRD dari Partai Nasdem diundang di Kerawang. Saya minta waktu sama pimpinan yang dari Bandung, dari DPW itu, dan saya minta waktu 5 menit saja. Saya ketemu langsung dengan Pak Rahmatnya. Pak Rahmat, saya mohon waktu. Saya ingin memberikan konfirmasi penjelasan itu terkait pemberitaan saya yang dianggap saya ini Mbalelo. Sesungguhnya tadi yang saya ceritakan. Apa jawabannya? Saya tidak mengurangi, menambahi. Karena nanti ini kalau nanti ada proses yang menuntut, ini harus dibuktikan setiap ucapan kata saya ini. Apa jawabannya? Mohon maaf. Kalau begitu Pak Rianto ini Pak Ketua DPD enggak konsisten dong. Beliau sendiri yang menyatakan. Saya bilang Bapak yang menyampaikan itu ke saya, bukan saya. Tapi terlepas daripada persoalan itu Pak, kata saya. Yang saya minta ini tolong diklarifikasi. Kalau perlu saya dipanggil ke DPW. Itu punya pun juga Pak Ketua DPD-nya dipanggil juga, saya bilang ke DPW ke sini. Nanti akan kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah. Kan gitu tuh. Nanti di sidang lah, nanti di DPW diklarifikasi. Diundang Pak Ketua saya. Benar enggak? Jangan sepihak maksud saya. Tidak pernah. Saya bingung. Saya diem. Pikiran saya, udahlah, nunggu saja. Karena konon mekanisme partai itu ketika memang ada penjatuhan sanksi, itu ada yang namanya Badan Mahkamah Partai. Itu yang ada di DPP. Pasti saya dipanggil dan disidang nanti. Ini benar nggak Yanto ini salah? Atau siapa yang salah? Dan saya akan melakukan pembelaan. Saya nunggu Pak. Benar saya nunggu. Di DPW sudah nggak ada ininya. Di DPP muncul ujuk-ujuk, saya kaget ini. Pak Ketuanya ada di sini. Pertengahan bulan puasa. Pak Rianto ke sini. Panggil saya. Ada apa kata saya Pak Ketua? Ini ada surat dari DPP. Pak Rianto ini ada suratnya PAW. Ini benar ini. Saya semakin nggak ngerti. Semakin nggak ngerti. Bapak Ibu sekalian, ini ranah ini saya hanya tadi yang sudah saya sampaikan. Soal pemberhentian itu saya yakin betul bahwa itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin bahwa jabatan yang saya emban ini adalah amanah. Kalau memang itu sudah kehendaknya, monggo saya persilakan. Bahkan saya ingin menyampaikan ke anak istri saya,
keluarga saya, tolong jangan sedih. Kalau bapakmu itu korupsi, kalau bapakmu itu misalkan kasusnya judi, bapakmu ini misalkan kasusnya perempuan dan apalah narkoba, gitu. Malu. Tapi kalau saya misalkan diberhentikan karena ikut interpelasi yang notabene adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk perubahan yang lebih baik, dan ini sejalan dengan partai kami, dan saya pikir niatnya baik, dan itulah yang saya serah. Gampang cerita Bapak Ibu sekalian, ini kan orang kan tanya nih, kapan Nurianto ini berhenti? Bisa jadi begitulah orang yang mungkin. Ini harus saya jelaskan transparan saja. Karena ada hak-hak saya secara pribadi untuk membuktikan kalau saya ini salah atau benar. Maka di situ diatur dalam ADART partai, diatur dalam undang-undang MD3, ada di situ diatur yang terkait dengan persoalan pemberhentian. Secara umum ada 3 poin pemberhentian itu di situ. Yang pertama itu orangnya mengundurkan diri. Kayak Pak Solihin kemarin itu, karena beliau nyalon bupati mengundurkan diri, ya berhenti karena yang bersangkutan mengundurkan diri. Yang kedua karena persangkut masalah hukum. Itu pun juga ketika persoalan hukumnya belum inkrah, itu belum bisa diputuskan itu. Sampai keputusan itu inkrah. Kalau memang masih ada kasasi dan seterusnya. Saya kaget ini, mohon maaf Pak Ketua. Pak Rojak itu mungkin sudah hampir 3 tahun lah. Sampai sekarang itu belum diberhentikan Pak Rojak itu. Masih terima gaji tuh 3 tahun. Nah jadi saya itu, mohon maaf, hari ini kemarin lah sudah. Saya melakukan keberatan dalam konteks gugatan bahwa saya merasa keberatan dengan keputusan itu. Karena ADART-nya mengatur begitu. Kita nggak bisa langsung ke peradilan tun maupun juga ke peradilan umum. Itu prosesnya harus melalui peradilan mahkamah partai dulu. Ketika peradilan mahkamah partai ini misalkan maaf lah dalam tanda petik, karena ini suratnya sudah datang dan itu menguatkan menolak keberatan saya, bisa jadi seperti itu. Tentu endingnya saya masih punya upaya hukum untuk mengajukan gugatan ke tun maupun juga ke peradilan. Syukur-syukur kalau misalkan menganulir keputusan itu, alhamdulillah. Atau juga mungkin ketiga bisa saja itu nanti diproses ulang, nanti kita melalui proses mahkamah partai diundang, prosesnya berarti diulang gitu, bisa terjadi. Dan saya pada posisi yang siap menunggu apapun keputusan. Jelas nih Bapak Ibu sekalian, supaya nanti jangan sampai salah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini terkait saya dengan Pak Ketua saya dengan Pak Ketua saya dengan DPD Nasdem, Ketua DPD Nasdem. Kita ini sudah 4 kali nih punya pimpinan DPD ini, Ketua DPD. Yang pertama itu Ibu Naimah, itu 2014. Ibu Naimah almarhum, mudah-mudahan arwahnya diberikan tempat yang layak di sisinya. Kemudian Pak Eryani, dan yang ketiga itu adalah Pak Saturi. Itu beliau cuman hanya PLT, tapi tugasnya untuk mengantarkan siapa nanti yang akan menjadi ketua DPD yang baru. Itu Pak Saturi. Kemudian yang sekarang terakhir ini, saya ini namanya Pak Ibrahim. Awal beliau mendapatkan penugasan SK dari DPP, saya diundang. Saya diundang sama ketua DPD saya, Pak Rianto. Saya sudah terima SK-nya sebagai ketua DPD Nasdem Indramayu. Baik Pak, terima kasih. Siap kata saya. Tolong Pak Rianto bantu saya. Bantu. Siapa saya bantu? Padahal dalam hati kecil saya ini mendedikasikan hidup ini selagi masih saya di Partai Nasdem, saya curahkan untuk kepentingan Partai Nasdem. Tidak diminta pun, apalagi itu diminta. Sudah Pak Rianto jadi
Ketua Dewan Pertimbangan. Wah, ini di atasnya dia nih. Kalau Ketua Dewan Pertimbangan secara struktural ini. Iya kan Pak? Kalau Dewan Pertimbangan itu, Ketua Dewan Pertimbangan itu di atas Ketua DPD. Kalau secara struktural. Baru nanti ada Dewan Pakar. Setelah itu Pak Ruyanto, tolonglah ini sekaligus sebagai Ketua Dewan Pakar. Saya terima. Saya terima. Saya laksanakan sebaik-baiknya. Terakhir ketiganya, Pak Ruyanto Kordapilnya ini SK-nya. Pegang itu jadi barang. Saya tidak mau tahu jadi barang urusannya Pak Ruyanto. Saya terima, saya lakukan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir keempat, Pak Ruyanto saya tunjuk sebagai ketua tim penjaringan calon. Saya terima, saya laksanakan juga. Tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Bahkan setiap rapat itu hampir setiap minggu. Bapak-bapak Ibu sekalian mungkin menyaksikan sendiri. Setiap minggu rapat itu. Pak Ruyanto duduk sini di samping saya. Beri pencerahan Pak Ruyanto. Beri wawasan politik dan seterusnya. Program strategi, kegiatan dan seterusnya. Kajian bagaimana dan seterusnya. Saya yang menyampaikan pencerahan. Tidak ada masalah. Ini benar ini. Saya makanya bingung. Tidak ada masalah. Saya bantu sepenuhnya. Saya bantu sepenuhnya. Awas kata saya. Awas kita ini harus semangat. Saya memberikan motivasi. Awas pasti nanti. Tanyai teman-teman ke DPD, DPC, DPR. Saya setiap rapat selalu menyampaikan motivasi itu, semangat itu. Karena itu kewajiban saya sebagai kader Partai Nasdem. Dan saya lakukan sebaik-baiknya. Dan ada di sampingnya. Saya lakukan itu sebaik-baik. Ini nggak tahu setan mana atau jurid mana yang merasuki ini. Kok tiba-tiba tanpa hujan, angin dan seterusnya. Mohon maaf saya. Tidak ada masalah. Sampai 2 hari menjelang interpelasi. Lanjutkan itu Pak. Ketemu di Bandung ada rapat DPD. Saya nggak ngerti. Kok tiba-tiba begini. Tidak ada masalah. Bapak Ibu sekalian. Maaf tadi saya, Pak Ruyanto anaknya tolonglah jadi ketua Garnita Kabupaten. Saya panggil anak saya, kamu siap? Siap sudah. Ketua Garnita. Anak saya yang bungsu Panji. Pegang kamu nanti di kecamatan ini. Sebagai ketua DPC, kalau di Golkar PK. Kita ketua DPC. Pertanyaannya begini. Kok bapaknya diberhentikan sih? Nah ini kan kadang-kadang saya tidak paham, tidak mengerti alur bicara ini. Dan ini saya menengarai, mudah-mudahan saya salah. Ini ada faktor X, ini ada konspirasi yang tidak baik di Partai Nasdem ini. Dan ini Pak Surya Paloh harus tahu. Dan saya yakin Pak Surya Paloh itu, saya 1000% itu beliau adalah orang baik. Dan saya tidak yakin Pak Surya Paloh itu tahu yang sebenarnya, yang seutuhnya. Ini ada salah informasi yang dari bawah ke atas. Saya yakin kalau beliau tahu yang sebenarnya di bawah. Tidak. Ini ada yang salah. Ada konspirasi. Kalau ingin buktikan konspirasi itu ada atau tidak ada, memang sulit. Tapi bisa saja nanti. Kalau sampai terakhir pengganti saya ini tidak duduk, pasti ada orang yang mencari-cari uang nantinya. Itu pasti. Nanti akan ketahuan siapa yang berkonspirasi. Tapi kalau saya misalkan berhenti terus dia duduk, sudah sulit lagi nanti untuk mencari konspirasi. Tapi kalau dia tidak duduk, saya tetap masih berjalan sampai akhir. Pasti ada orang yang mengejar-ngejar mencari uang. Saya tidak etis kalau menyampaikan siapa. Dan saya yakin semuanya ada itu baik di level DPP, DPW maupun juga di DPD. Saya jujur aja padanya. Saya siap semuanya. Adanya sesuatu yang memang jujur saja. Orang yang memanfaatkan tadi. Ini bahaya kalau begitu. Saya ini pernah diundang semua ketua-ketua DPD dan semua anggota DPRD Nasdem se-Jawa Barat. Itu di Papandayan. Mengundang siapa? Burhan Muhtadi. Itu mengkaji bagaimana prospek Jawa Barat kaitannya dengan persoalan Nasdem 2024. Beliau mengingatkan salah satu poinnya. Awas hati-hati.
Ketika sudah 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya ini harus ada perhatian khusus. Luar biasa kita partai kita ini, jujur. Banyak partai-partai baru yang mendaftarkan diri, banyak yang dewas sudah, yang tidak lolos parliamentary school-nya. Nasdem lolos parliamentary school-nya, begitu daftar menjadi partai lolos. Luar biasa. Ini benar. Kedua, ya sudah lolos lagi. Ujian yang paling mahal itu, yang paling berat itu pertama, orang membuat partai itu gampang, tetapi ketika nanti diuji parliamentary school-nya lolos enggak, dan semuanya gugur, termasuk Perindo sekalipun hebat sekalipun, maaf nih, dan banyak termasuk Hanura sekarang sudah gugur walaupun yang dulu-dulunya. Jadi betapa luar biasa sulit Bapak Ibu sekalian, dan ini diingatkan, awas ini Nasdem ini untuk periode 24 ini, karena 1, 2 sudah sukses, ketiga ini apa? Contoh Demokrat 6%, lompat 21%. Banyaklah ini kita kalau ceritain. Ini yang bicara tadi ini bukan saya, kajian beliau ini. Makanya satu yang harus diingatkan oleh kita semuanya, Nasdem ini. Awas, hati-hati, konstituen yang sudah jelas-jelas orang itu partai Nasdem, yang 2014, 2019 itu partai Nasdem, jaga betul itu, awas, jaga betul, karena mencari yang baru belum tentu. Itu saya masih ingat betul itu, waktu di Bapak diingatkan sama beliau, hati-hati. Jadi betapa kita ini kadang-kadang saya nggak ngerti, saya ini Pak, maaf, saya dari bawah kebersamaan ini saya bangun seperti ini, jujur saja. Tapi sudahlah, kembali lagi tadi pada persoalan saya Sakminawatona saja. Kalau memang itu keputusan yang terbaik dan memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Tapi sebagai manusia tentu saya tadi yang saya sampaikan, saya ada upaya-upaya khusus. Ya karena itu hak saya yang melekat untuk membuktikan kalau saya ini salah atau tidak. Itu yang saya lakukan sekarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya ingin sampaikan, saya di sana seperti itu. Itulah keberadaan saya selama kepemimpinan ini. Pak, maaf Ibu sekalian, saya ini harus menyampaikan apa adanya. Hari ini, mudah-mudahan ini didengar oleh banyak orang, oleh Pak Surya Paloh itu. Saya ingin menyelamatkan partai Nasdem ini di partai di Indramayu. Saya ngomong ini apa adanya saja. Kalau ini dibiarkan, mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf. Saya tahu A sampai Z-nya itu. Bagaimana kita ini di partai kita ini luar biasa. Semua yang keluar ini dari minggu ke minggu, dari rapat ke rapat, semuanya hanya angin surga semua. Dan ketika kita sudah berbicara realisasi, mohon maaf, orang ini karena angin surga ini akan datang di situ. Dan ketika 1 minggu, 2 minggu sudah orang ini terbang lagi lari, ganti lagi tuh kepengurusan. Setiap minggu ganti di DPD maupun DPC maupun DPRD. Karena tadi manajemen yang dilakukan ini luar biasa. Ini hanya sebatas janji-janji kosong yang tidak bisa terrealisasi. Sampai hari ini yang konon DPRT ini sudah selesai, belum tahu kayak apa SK-nya ini teman-teman. Durung pernah dilantik teman-teman. Belum dilantik, jujur siapa adanya semua. Ini luar biasa mengerikan sebetulnya kalau begini. Oh janji ini nanti akan begini, akan memberi ini, akan memberi. Nanti kalau ditanya diberhentikan itu orang itu. Benar. Saya ingin menyelamatkan. Dan ini yang apa yang dia janjikan itu nanti 300 juta per caleg ini. Kalau itu tidak terbukti, jangankan 15-20 kursi, 1 kursi pun saya tidak yakin dapat di Indramayu ini ke depan. Kalau janjinya seperti itu. Dan ini orang kesananya karena berharap 300 juta itu. Kalau ini tidak terbukti, mohon maaf, jangan bicara 10-15, 1 kursi saja sudah beruntung. Kalau pola yang diciptakan seperti ini, Pak, saya ini jujur saja,
Ini di dapil 3 karena saya sebagai kordapilnya. Jujur nih, ini tidak menghitung, kita ini 7 kecamatan, tidak menghitung Kertasemaya dengan Seliek. Yang 5 kecamatan saja, kita ini sudah 20.000 KTA kita ini. Kalau Bangun 2 itu 13.000, bener nggak? 13.000. Sukagebuiwang 2.000-an lah, betul nggak Pak Ketua DPC? Bener nggak Bangun 2 ini? Untuk dana Bangun 2 1.000-an, Jati Barang 1.000, itu 1.000, 20.000. Hanya diiming-imingi, ini untuk dana yang diiming-imingi. Nanti kalau dapat 10.000, jangan ketawa Pak Mehmet, jangan ketawa. Nanti kalau yang dapat 10.000 nanti akan diberi reward 100 juta. Cari Pak Mehmet ini, gak tahu dari KTP mana lah, dapat 11.000 nih. Diberi enggak? Ini kan bahaya kalau macam begini, pola begini. Dan KTA kepengurusan ini nanti akan dijual nanti. Ini sudah diwar-war nih ke semua ke pengurus. Nanti akan saya jual ke calon capres. Nanti saya jual nanti ke gubernur. Nanti saya jual nanti. Mau apa orang ini? Mau apa partai kita? Partai kita ini moral. Moral. Kalau sudah orang yang seperti itu, mohon maaf. Mohon maaf ini saya ngomong apa aja. Kalau saya tanya kepada orang-orang di sini mungkin siapa dia ini? Siapa yang tahu sok macam? Saya kasih uang kalau yang tahu siapa dia. Saya tahu sekarang. Sekarang saya tahu semuanya dia siapa itu. Benar saya ngomong apa dan saja. Tapi ada pada saatnya akan saya sampaikan siapa dia yang sebenarnya. Ini saya buka semuanya. Saya buka semuanya. Kok jabatan kita ini kayak dompet, hilang kayak dicopet aja, saya hilang begitu aja. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tadi yang pertanyaan saya yakin betul Bapak Ibu sekalian, saya minta tetap kita lihat saja perkembangan yang nanti ke depannya. Bapak Ibu sekalian, karena ini ada session, maaf Pak Ketua, nanti habis session ini aja ya Pak Ketua, habis session ini aja ya. Ya, silakan barangkali ada yang tanya kaitannya dengan persoalan reses ini. Kami persilakan. Satu session pertama 2 orang saja. 2 orang saja silakan. Siapa? Nanti namanya sebagai apa nanti bicara. Nggak usah sungkan-sungkan. Saya malah ingin dikritik, saya ingin disalahkan. Insya Allah saya akan perbaiki dan insya Allah saya akan minta maaf kalau saya pribadi saya nggak benar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Saifuddin yang telah hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati, Bapak Ruyanto dari fraksi Partai Nasdem Kabupaten Indramayu untuk Dapil 3 yang saya hormati beserta Ibu. Yang saya hormati pula kepada Bapak Dewan dari fraksi partai lain yang berkesempatan hari ini hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati. Para rekan pengurus DPC maupun DPRT untuk Dapil 3 maupun Dapil lainnya yang saya hormati. Para undangan, para ibu bapak yang saya muliakan. Langsung saja, Bapak Ruyanto yang saya hormati, saya Ketua DPC dari Kecamatan Tukdana. Yang pertama, saya ingin mengapresiasikan Bapak Ruyanto. Karena Bapak Ruyanto ini jejak rekamnya saya tahu, walaupun memang saya lahirnya lebih duluan beliau. Beliau ini kalau kita melihat dari segi berpolitikan, beliau ini menjabat mengabdikan sebagai di desa Tegal Girang itu selama 2 periode. Beliau habis jabatannya, kemudian beliau pindah berkiprah di dunia politik, yaitu menduduki di Partai Golkar. Beliau ini selama 2 periode. Kemudian pindah lagi
untuk melanjutkan politik, yaitu di Partai Nasdem. Beliau sekarang menduduki 2 periode. Secara politik dan secara ilmu, beliau ini sudah matang. Ibarat barang, ini barang antik. Wajib kita tiru dan wajib kita ikuti jejak politik beliau. Karena ya untuk kubu istrinya pun sekarang menjabat juga 2 periode. Jadi secara politik Bapak Ruyanto ini bukan orang yang dianggap orang baru. Ini waduh, luar biasa. Kalau kita lihat di dunia politik. Iya. Tapi yang sangat sayangkan, ini saya selaku ketua DPC Partai Nasdem dari Kecamatan Tugdana. Saya aktif setiap 1 minggu ada pertemuan di kantor DPD yang tempatnya yaitu di Losarang. Beliau ini ditunjuk oleh ketua DPD yang terhormat Bapak Haji Yosep Husein Ibrahim. Beliau ini sebagai dewan pakar. Dewan pakar artinya untuk memberikan ilmu politik kepada bacaleg-bacaleg yang akan memasuki daripada dunia politik untuk Partai Nasdem yang ada di Indramayu. Nah, beliau selalu bicara kepada kita, kepada bacaleg-bacaleg yang hadir waktu itu, selalu memberikan ilmu politiknya. Itu belum seberapa. Ada suatu ilmu jitu yang masih beliau simpan. Tapi insya Allah beliau akan dikeluarkan semua demi membesarkan dan juga untuk meraih kursi, untuk memperbanyak kursi, untuk merebut daripada kursi DPR di Kabupaten Indramayu itu minimal 15 kursi untuk Partai Nasdem untuk Kabupaten Indramayu. Iya. Saya yakin beliau bisa memberikan ilmu politik tersebut untuk bacaleg-bacaleg dari Partai Nasdem. Tapi yang saya rasakan dan saya lihat, kenapa semenjak dari adanya interpelasi sampai sekarang beliau selalu tidak hadir daripada di kantor DPD Partai Nasdem yang ada di Losarang. Ini saya selaku pengurus daripada DPC sangat suatu kehilangan sosok beliau. Ini kenapa? Ada masalah apa? Bukan masalah. Maksudnya ada sesuatu hal apa? Iya. Ini perlu minta penjelasan daripada Bapak Ruyanto. Karena selama ini saya kehilangan dan kangen dengan sosok figur politik yang Bapak miliki. Yakin ilmu Bapak ini untuk dunia politik bisa membawa untuk bacaleg-bacaleg dari Nasdem untuk bisa menduduki kursi di DPR Kabupaten Indramayu. Itu saya yakin. Mungkin itu saja. Perlu pencerahan, perlu klarifikasi daripada ketidakhadiran dan tidak aktifan daripada Bapak Ruyanto dengan ketua kita Bapak Haji Yosep Ibrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya skor ya Pak, bentar. Silakan yang kedua, silakan. Siapa lagi? Oh Pak tuh, silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Dewan, Bapak Ruyanto yang saya hormati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Indramayu yang saya hormati, Bapak DPD atau pengurus DPD Kabupaten Majalengka yang saya hormati, Bapak-bapak pengurus
DPC dan pengurus DPRT Dapil 3 yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak dan Ibu undangan yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin minta pandangan dan penjelasan Tuh. dari Bapak. Nama dari mana, Pak? Oh iya, saya Kasnoto dari Dapil 3 Kecamatan Jatibarang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan minta pandangan dari Bapak, karena Bapak ini di pengurus DPD tadi sudah dijelaskan oleh DPC Kecamatan Tukdana, di mana Bapak adalah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, sebagai Ketua Dewan Pakar, bahkan sebagai Ketua Tim Penjaringan, kemudian juga sebagai Kordapil untuk Dapil 3. Mohon maaf sebelumnya, saya ini dari Kecamatan Jatibarang, saya semula ditunjuk sebagai Ketua DPC. Karena pada saat itu memang Ketua DPC Jatibarang itu belum ada dan sulit untuk mencarinya. Sehingga saya langsung ditunjuk. Dan alhamdulillah saya ngikuti dan saya terima. Dan saya sudah membentuk pengurus DPC sejumlah 15 orang, kemudian pengurus DPRT 15 desa, di mana 11 pengurus ditambah 44 anggota yang jumlahnya masing-masing desa 55, sehingga jumlah seluruhnya sesuai dengan target itu 825. Nah, pada kesempatan ini saya ingin penjelasan dan pandangan dari Bapak, karena terus terang saja setelah saya sudah mengumpulkan semua kader-kader saya, tiba-tiba saya disuruh keluar, Pak. Saya disuruh keluar. Kenapa? Alasannya pertama, saudaranya Pak Ruyanto. Yang kedua, saya sering memberikan masukan dan kritikan-kritikan, saran-saran kepada Dewan DPD yang tujuannya adalah untuk membangun. Di antaranya yaitu saya pada saat itu karena isu politik tentang masalah PAW, jadi saya sampaikan tentang PAW. Kemudian tentang kedisiplinan dalam kegiatan-kegiatan. Kemudian tentang permasalahan yang kaitannya dengan janji-janji ketua. Yang diantaranya janji itu adalah janji tentang pelantikan DPRD yang akan diberikan operasional masing-masing kecamatan 3 juta, sampai turun lagi 1 juta, sampai hari ini belum ada pelantikan DPRD. Kemudian yang selanjutnya, janji lagi nanti akan diberi uang operasional. Di bulan Juli itu 100 juta. Saya ajukan, kata saya jangan bulan Juli. Mohon kalau bisa diajukan bulan April. Karena bulan April itu menghadapi bulan puasa dan Lebaran. Kemudian saya sampaikan lagi, yang tujuannya adalah untuk membela teman-teman dari 31 DPC. Saya ajukan, gimana janji Bapak? Katanya setiap ketua DPC akan diberi 1 unit mobil Avanza. Ya. 1 unit mobil Avanza. Dan dia bilang
bolak-balik Bali, Jawa itu tidak mogok. Tetapi kenyataannya yang janjinya akhir Desember, awal Januari akan diberikan, tapi kenyataannya sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Ya, betul janjinya. Gitu. Nah itu. Jadi akhirnya ya pada saat itu kemudian ternyata kenyataannya ya yang keluar kalau saya lihat itu mobil tahun 84, Kijang 84, 86, 87 yang keluar. Nah, tiba-tiba saya ini, Bapak Punten, tiba-tiba saya ini yang selalu memberikan masukan, memberikan kritikan, di tengah jalan suruh keluar. Nah, oleh karena itu, ya saya siap keluar dari Partai Nasdem yang dipimpin oleh Pak Ibrahim. Tetapi dengan catatan semua berkas-berkas saya, ya, KTP yang jumlahnya sekian ribu, kembalikan, gitu Pak. Minta saya kembalikan. Kemudian termasuk rekan-rekan kami, relawan kami, semua pengurus DPC, termasuk pengurus DPRT, semua akan keluar semua. Kalau saya memang dikeluarkan. Tetapi sampai saat sekarang belum pernah ada panggilan ya, ke DPD, kemudian belum ada informasi, bahkan saya ini ujuk-ujuk informasinya sudah ada penggantinya. Itu yang bikin sakit hati saya. Mohon maaf. Sudah ada penggantinya. Jadi oleh karena itu kami mohon pandangan dan pencerahan dari Bapak bagaimana untuk kelanjutan untuk DPC Kecamatan Jatibarang. Terima kasih, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk sementara ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung biar singkat. Tadi pertanyaan pertama dari Ketua DPC Kecamatan Tugdana. Sebetulnya jawabannya apa yang sudah tadi saya jelaskan. Pertanyaannya setelah saya jawab. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan. Sederhana saja satu hal yang harus saya tambahkan jawaban. Kenapa hari-hari ini setelah interpelasi, setelah adanya pernyataan surat di media, saya tidak pernah hadir ke sana. Sekarang pertanyaannya saya balik ke Pak Carmun selaku Ketua DPC Kecamatan Tugdana. Kalau Bapak yang seperti saya bisa nggak hadir ke sana? Ini yang, tapi ya sebetulnya harus hadir. Saya itu ya, mohon maaf, di situ saya salah. Pastinya saya harus hadir. Karena jujur, saya ini kan itu kan dalam konteks saya sebagai anggota DPRD, sanksi itu. Tapi sanksi saya sebagai pengurus, sanksi saya sebagai kader, sanksi saya sebagai anggota Partai Nasdem, itu saya masih tidak dicabut, belum diberhentikan dari kader maupun juga dari kepengurusan maupun dari itu. Jadi sebaiknya itu insya Allah nanti saya pertimbangkan. Kita harus satria, kita harus datang ke sana. Harus datang. Itu terima kasih masukannya Pak Tarun. Adapun terkait dengan persoalan tadi, Pak Carmun kan tahu saya itu setiap memberikan wacana pencerahan dan seterusnya, itu orang tidak cukup atau tidak puas hanya di forum rapat. Banyak teman-teman baik dari caleg DPD maupun juga dari DPC atau juga dari masyarakat yang lain yang ingin mendaftarkan ke Partai Nasdem itu ingin ketemu langsung dengan saya waktu pencerahan secara pribadi maupun juga secara berkelompok. Saya ini kan akomodatif. Kalau saya tidak sibuk, saya di rumah, saya terima sepenuhnya. Berapa orang pun juga saya berikan. Kalau saya sibuk di kantor, saya berikan waktu di kantor pun juga.
Saya terima di kantor DPRD. Kalau saya kebetulan nanti ada momentum rapat di kantor DPD, saya temui. Saya selalu memberikan pencerahan itu kepada siapapun yang meminta saya. Jadi saya ini sudah saya dedikasikan sepenuhnya untuk kepentingan partai. Kan kira-kira begitu tuh pacarmu. Dan itu saya lakukan. Tapi apa yang terjadi kan begitu. Pacarmu mungkin tahu persis dari A sampai Z. Kita nggak bisa lah membohongi diri sendiri. Apa yang terjadi? Orang-orang yang datang ke kita dianggapnya akan, ya katakanlah tadi, mengkudeta lah bahasanya. Demi Allah, demi Rasulullah saya. Sejak Ibu Naimah sampai ke Pak Eryani sampai sekarang, saya ini bukan tipe orang yang ambisi yang ingin jabatan sebagai ketua DPD. Bukan. Tidak ada seberkas itu pun juga saya di hati saya untuk melakukan itu. Benar. Tapi tadi dipelintir seolah-olah saya ini tadi mengumpulkan DPC yang datang ke saya ini dianggap akan masa Allah. Tanyakan saja satu persatu siapa orang. Satu. Yang kedua, pacarmu. Ya ini mohon maaf. Kalau saya salah. Pacarmu kan tahu di sana. Oh saya ini begini. Saya ingin ketemu dengan DPC. Sudah komitmen 31 DPC. Oke. Berikutnya komitmen lagi. Ayo nih DPRT semua jadi barang. Saya siap bantu. Saya siap biayai semuanya. Sadepil 3 jadi barang. Ayo saya lantik DPRT-nya. Berapa jumlahnya? Berapa biayanya? Apa yang terjadi? Disangka ya sudah. Kita mau ke Jogja. Iya kan? Kita sudah pesan bis. Semua DPC Kabupaten Indramayu 31 orang sudah oke ACC. Tinggal berangkatnya saja besok. Oh ini nggak boleh. Taat saya sudah. Saya batalkan. Jadi inilah yang saya berat sekarang tadi yang pacarmu tanyakan. Kenapa Pak Rianto ini sekarang nggak aktif? Kan gitu kira-kira. Nah ini Pak Kasnoto ini jadi barang. Jujur nih, sama nih dengan pacarmu. Ingat enggak ya? Nanti sama ini ada persamaan. Itu dulu Tuk Dana itu sudah ada yang namanya Madi, ingat kan? Madi, anak Tuk Dana ini. Anak lajer. Dia tadi sudahlah diberhentikan, gampang cerita seperti itu. Pak Rianto tolong carikan untuk Tuk Dana. Benar enggak? Benar. Saya ini cerita apa adanya saja. Saya cari pacarmu lah yang saya pilih. Pacarmu tolong sebagai ketua DPC Tuk. DPRT-nya bagaimana? Ayo kita bantu sama-sama. Kita bantu. Benar enggak betul? Nah ini sama dengan Pak Kasnoto. Jadi barang ini dulunya sudah ada. Karena tadi tidak aktif. Dia mengundurkan diri juga. Sudah mengundurkan diri dia. Telepon lagi ketua itu kepada saya, Pak Rianto itu gimana jadi barang? Saya nyari lagi, dapatlah Pak Kasnoto. Pak Kasnoto nih, coba laksanakan ini tugasnya ini dan seterusnya. Dilaksanakan semuanya. Tiba-tiba sekarang sudah selesai semuanya. Ini diganti lagi. Yang ganti itu tadi orang yang lari itu. Ini gimana? Nah sekarang DPRT-nya kan tanya ke Pak Kasnoto, saya harus bagaimana, ikut kemana gitu. Tadi harus bagaimana, saya harus jawab ini. Tapi sekali lagi Pak, jujur sampai hari ini, maaf saya, sabar, insya Allah. Badai pasti berlalu. Dan insya Allah kita tetap dinasti. Siap? Kita tetap dinasti. Kita selamatkan Nasdem Indramayu ini. Sepakat? Kita selamatkan. Kita selamatkan. Karena saya sudah punya bayangan yang maaf tidak baik. Tidak baik. Kalau ini bisa berlanjut tadi sederhana saja. Kalau janjinya ini meleset, janji yang kemarin-kemarin sudah kita hilang, kita hapus, kita maafkan. Tapi kalau ke depan janjinya ini tidak nyata, mohon maaf. Mohon maaf. Dan ini harus kita selamatkan dari sekarang partai ini. Kita harus selamatkan partai ini. Dan kita sepakat kita jangan kemana-mana.
Setuju? Nah, pertanyaan yang berikutnya dari Pak Kasnot terkait dengan persoalan tadi, pemberhentian itu. Ya inilah yang kadang saya nggak ngerti. Saya jadi ketua Dewan Pertimbangan, dipindah ke Dewan Pakar, dipindah lagi ketua Dewan Penjaringan Calon. Nggak ada itu. Besoknya itu ganti lagi orang lain. Minggu depan itu ganti lagi. Dan saya tidak tahu diganti. Dan siapapun begitu. Semua orang kayak orang kerja kuli bangunan. Besok kamu libur pre. Ini partai apa? Manajemen partai apa macam begini? Tadi yang saya katakan gambaran awal tadi saya memberikan pengarahan. Itu orang itu karena ada bau surga. Orang itu datang ke sana. Ketika 1 minggu, 2 minggu, ketika tidak nyata baunya saja. Itu orang itu keluar lagi dari pengurus DPD juga. Sekarang DPD 37-an. Sekarang paling tidak ada nggak 58 juga yang ada di sana. Benar ini. Ini bahaya kalau begini. Bahaya. Ini orang ini kayak seperti apa kita ini? Kayak dunia premanisme. Mohon maaf. Manajemen seperti ini, mohon maaf. Dan kita harus siap apapun. Namun Bapak sekalian, tadi kan sudah saya jelaskan. Yang namanya Nasdem ini beda dengan Golkar. Ini saya ngomong yang ada orangnya saja lah. Kalau Golkar itu bottom up. Artinya legitimasinya kalau dia ini ketua PK, ketua DPC lah kalau kita itu. Ketua DPC itu dipilih oleh DPRT kalau Golkar. Ketua PK itu dipilih oleh PD yang namanya pengurus desa, sama dengan kita DPRT. Jadi artinya berjenjang. Jadi keberadaan ketua DPC, ketua PK yang ada di kecamatan itu betul-betul legitimasinya dipilih oleh desa. Begitupun juga nanti ketua DPD kita nih yang di Indramayu itu dipilih oleh kecamatan-kecamatan, oleh DPC. Jadi berjenjang dari bawah ke atas, bottom up. Terus sampai ke provinsi DPD. Ini kalau kita cerita. Kalau kita kan tidak. Kita ini kan penunjukan dari atas, dari sana. Dari atas dulu, DPW nanti nunjuk lagi ke DPD nunjuk lagi ke DPC nunjuk ke DPRT. Jadi kalau kita berbicara tadi, saya hanya bisa berharap dan saya meyakini betul tadi kalau ini informasinya utuh terkait Indramayu, keberadaan Partai Nasdem di Indramayu, saya yakin 1000 yakin saya ke Pak Surya Paloh akan ada perubahan. Hanya ini informasinya tidak utuh yang ke atas. Saya meyakini itu harapan kita seperti itu. Paham Bapak sekalian? Jadi tolong jangan terburu-buru. Kita pun juga walaupun bukan ketua DPD, anggap saja saya ini bapak angkat gitulah. Dan insya Allah setiap apapun kita akan undang semuanya. Teman-teman DPRT sedapil 3 jadi barang. Siap? Kita amankan saja dulu. Dan jujur Bapak sekalian, kita kan tahu. Sekarang sudah muncul Gantar, Kedokan, Junti, Lobener, Kroya, Lelea, Bongas. Ini nih sebentar lagi kita. Sebentar lagi nih maaf. Sebentar lagi bubar kita. Sebentar lagi bubar. Kalau modelnya macam yang apa yang sekarang kita lakukan. Tapi bagaimanapun juga tadi, mari kita jangan ini. Mari kita selamatkan partai kita. Kita ini sudah berdarah-darah, sudah banyak keringat kita yang tenaga semuanya yang kita curahkan untuk membesarkan partai ini. Benar nggak? Sudah. Jadi untuk sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya jujur saja, saya hanya ingin itu aja. Tolong selamatkan partai. Dan saya yakin badai pasti berlalu dan nanti akan pasti ada perubahan. Masih ada Bapak sekalian? Cukup? Nah sekarang ini kita kedatangan 3 tamu istimewa. Tadi 2 tamu istimewa, bukan berarti yang lain tidak istimewa. Maaf, semuanya istimewa. Tadi saya katakan di sini hadir Pak Pri, beliau ya guru saya lah. Walaupun saya tua masih saya punya guru. Dan hadir beliau ini ketua DPD
Kabupaten Majalengka. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Tamu istimewa saya. Dan terakhir Pak Ketua DPRD. Kenapa beliau hadir di sini? Bapak sekalian. Ini maaf nih, mana Pak Andi, staf saya? Mohon berdiri. Ini staf DPRD yang mendampingi saya. Jadi setiap proses itu, setiap anggota DPRD itu ada pendamping dari kantor. Beliau ini S1, sudah pegawai negeri, tapi yang melayani kita lah. Jadi kita ini resmi, bukan main-main, bukan sandiwara reses ini asli penugasan dari kantor. Dan sampai kapanpun insya Allah saya masih berkantor. Dan tadi kembali lagi Pak Ketua DPRD ini karena bagian dari tugas-tugas institusi DPRD yang namanya reses ini. Dan jujur tadi saya nggak nyampaikan Ketua, malu. Sekarang saya sampaikan karena ada Ketua yang kontrol. Setiap reses itu yang namanya anggota dewan saya ini semua nih itu dibekali oleh uang kantor yang asalnya dari Bapak Ibu sekalian, dari uang rakyat, dari APBD. Itu kurang lebih 50 juta. Jadi kita ini nggak jual padi, nggak jual apa-apa nih, kita ini melaksanakan ini. Ini memang anggaran dari kantor. Dan ini mungkin punya kewajiban moral Pak Ketua kita ini hadir ke sini, bener enggak ini melaksanakan proses. Oleh karena itu mari kita sambut. Nanti tolong Pak Moderator, nanti saya untuk Pak Ketua dulu. Barangkali itu kurang lebihnya. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.